Salam sukacita bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan singkat setiap hari, dan kita berada pada renungan tempat-tempat perkembangan bahasa Israel. Ada 42 selama mereka 40 tahun di padang gurun. Dan sekarang ini kita berada pada tempat perkemahan 37, yaitu reruntuhan Abarim. Itu artinya dari perkemahan pertama sampai ke 36 sudah kita lalui, kita sudah renungkan pada hari-hari sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu bersyukur bahwa Engkau terus menyertai kami sampai saat ini. Berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami, kuat sehat menjadi milik kami, sukacita Tuhan. Terima kasih kami datang kepadamu, mohon penyertaan Tuhan dalam pengajaran kami yang ke-37 tempat perkemahan ini, yaitu tentang reruntuhan Abarim. Tuhan sertai kami, berikan pengajaran dan boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita membuka Bilangan 33 ayat 44. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Reruntuhan di Abarim menjadi tempat perkemahan 37. Dan mari kita singkat dengan kata reruntuhan Abarim, tempat perkemahan 37. Apa artinya Abarim? Dari kata abar yang artinya melewati atau melalui, singkatnya menjadi jalan, reruntuhan. Saudara, ada juga kata arti yang lain kalau kita melihat dari Gemini Google, saudara. Di sana dikatakan Iyei Ha-Afarim. Reruntuhan Abarim ini juga ada arti lainnya, yaitu dalam bahasa Ibraninya Iyei Ha-Afarim. Arti harfiahnya, secara harfiahnya yaitu artinya belantara, padang belantara di tantangan Moab ke arah matahari terbit. Saudara, apa yang terjadi pada saat mereka ada di reruntuhan Abarim ini adalah sisa prajurit yang masih hidup pada saat mereka berumur 20 tahun ke atas, pada saat mereka di Kades Barnea oleh karena memberontak kepada Tuhan. Sisanya di sini Tuhan binasakan mereka, Tuhan hamburkan mereka, seperti firman Tuhan di Ulangan 2 ayat 14 sampai 16. Lamanya kita berangkat sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Seret ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Jadi pada saat mereka di Kades Barnea, mereka memberontak kepada Tuhan. Maka orang-orang yang dicatat berumur 20 tahun ke atas itu ada 635-50 orang, itu semuanya binasa pada saat mereka ada di perkemahan 37 di reruntuhan Abarim. Dan kita juga bisa membaca di Bilangan 14 ayat 21 sampai 30. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dari padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya,
akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungut orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Haleluya, luar biasa ya. Jadi sesuai dengan reruntuhan Abarim ini, jalan reruntuhan, maka ini merupakan jalan terakhir mereka, menjadi jalan reruntuhan bagi orang-orang yang menista Tuhan, yang 10 kali menista Tuhan. Saudara, pada saat mereka di Kades Barnea, mereka dihukum 20 tahun ke atas, tidak masuk tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua, saudara, karena lain jiwanya kepada mereka. Jadi akhirnya angkatan lama berlalu, angkatan baru muncul, yaitu orang-orang yang berumur 20 tambah 40, 60 tahun ke bawah. Angkatan baru, angkatan ini akan masuk tanah perjanjian, saudara, kecuali Kaleb dan Yefune itu umurnya di atas 60 ya, karena mereka pada waktu di Kades Barnea mungkin sudah umur 20 tahun ke atas mereka. Jadi mereka sudah 80 tahun kira-kira, saudara. Mereka berdua saja yang boleh masuk. Harun dan Musa pun tidak boleh masuk, saudara. Jadi saudara, Tuhan itu tegas disiplin kepada bangsa Israel. Kenapa? Dia bilang mereka sudah melihat Tuhan lewat tula di Mesir, 10 tula. Lalu mereka juga bisa melihat Tuhan dalam perjalanan mereka. Selama mereka di padang gurun, batu keluar air dari sana. Air yang asin pahit menjadi air yang manis dari sana. Saudara, Tuhan memberikan mana kepada mereka untuk mereka makan selama 40 tahun. Dan banyak mujizat-mujizat Tuhan yang mereka belah dengan mata kepala mereka bisa melihat. Saudara, kurang apa lagi 40 tahun, saudara, yang awan, yang api bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka dan itu dilihat mereka. Bayangkan saudara, kalau suatu hari atau satu malam yang itu menghilang, yang awan dan tiang api itu diangkat Tuhan, apa yang terjadi? Binasa, saudara, mereka. Mereka bisa jatuh ke lubang-lubang pada malam hari dalam perjalanan mereka di padang gurun. Mereka bisa dipagut ular di sana karena banyak ular berbisa. Atau kalau misalnya pada siang hari mereka panas dan mati di padang gurun karena kepanasan. Jadi luar biasa Tuhan kepada bangsa ini, maka juga luar biasa penghukumannya kepada mereka. Kalau kita mengatakan Tuhan yang lama kok agak menghukum sekali. Benar, karena orang-orang ini sudah melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, saudara. Tetapi terhadap orang yang datang kepadanya meminta ampun, Tuhan itu sungguh berbelas kasihan, saudara. Sekali lagi, selama di padang gurun 40 tahun mereka, dan Tuhan mendisiplinkan mereka di padang gurun. Apa maksudnya Tuhan, saudara? Tuhan selalu punya maksud, karena mereka akan masuk tanah perjanjian, saudara. Yang pertama adalah mereka diuji kesetiaan mereka. Perjalanan mereka menuju tanah Kanaan merupakan suatu ujian kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel.
Allah ingin mereka menunjukkan iman dan ketaatan mereka di tengah-tengah berbagai tantangan di padang gurun. Allah ingin mereka taat. Allah ingin mereka punya iman dan ketaatan. Yang kedua, saudara, yaitu pembentukan bangsa yang taat. Allah ingin bangsa itu, Israel itu, menjadi bangsa yang taat kepada hukum-hukumnya. Dengan menghukum mereka, para pemberontak, Allah ingin menciptakan rasa takut dan hormat kepadanya dalam bangsa Israel itu, saudara. Yang ketiga, yaitu mencegah kemurtadan, murtad, saudara. Allah ingin bangsa Israel itu tetap setia kepadanya dan tidak terjerumus ke dalam penyembahan berhala, dosa-dosa penyembahan berhala yang nantinya dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kanaan, saudara. Jangan sampai mereka melakukan dosa-dosa itu. Allah ingin mencegah itu, saudara. Yang keempat adalah keadilan Allah. Allah adalah adil dan menghukum setiap pelanggaran, setiap dosa. Hukuman itu merupakan konsekuensi dari pemberontakan mereka terhadap Allah. Saudara, setiap pemberontakan, setiap dosa adalah akibatnya adalah penghukuman Allah sendiri. Dan yang kelima, saudara, perjalanan bangsa Israel itu menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya dan juga bagi kita, saudara. Ya, kisah ini menjadi pelajaran bagi kita dan bangsa nanti ke depannya, generasi kita, supaya kita menjadi bangsa yang taat, pribadi yang taat, yang tidak memberontak kepada Tuhan. Saudara, diingat, saudara, penting saudara ingat bahwa Allah itu adil dan juga Allah itu mengasihi. Dia adil dan dia akan pasti menghukum setiap pelanggaran. Tapi dia akan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa apabila kita datang kepadanya, memohon ampun kepadanya, saudara. Karena dia menghendaki kita semua orang percaya ini tidak binasa. Dan dia menghendaki orang-orang yang fasik di bangsa Israel itu supaya mereka bertobat, supaya mereka boleh hidup, saudara. Mari kita membuka Yesaya 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan yang kedua kita ambil dari perjanjian baru 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, kerinduan Tuhan saudara tidak binasa. Kerinduan Tuhan saudara tidak mati kekal, saudara. Dia menghendaki orang Israel yang fasik supaya mereka bertobat dan bertobat supaya mereka hidup. Demikian juga kita di generasi saat ini, di akhir zaman ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janjinya apa? Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Dia sabar supaya di dalam anugerah kesabaran Tuhan ini setiap kita boleh kembali kepadanya, bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan firman-Nya selama kita hidup. Maka kita semuanya akan hidup, tidak binasa, saudara. Demikianlah pesan kita dari perkemahan 37, reruntuhan Abarim, saudara. Jalan reruntuhan.
Jangan sampai kita seperti itu. Kita melewati jalan runtuhan, jalan kebinasaan bagi kita, abari. Tetapi mari kita kembali kepada Tuhan, bertobat, supaya kita boleh hidup di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Amin.